Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ketemu saya lagi di sini. Nah, kali ini kita mau jalan-jalan ke Kerkhof, yaitu kuburan Belanda. Ya, pejuang-pejuang zaman penjajahan dulu yang Belandanya yang dikubur di Aceh, di kota Banda Aceh. Nah, ya. Ya, kuburan ini letaknya pas di samping Museum Tsunami Aceh. So, dari Museum Tsunami kita bisa berkunjung ke Kerkhof. Pada masa penjajahan terjadi peperangan antara Aceh dan Belanda. Nah, tentunya ada korban-korban dari pihak Belanda. Korban-korban dari pihak Belanda dikubur khusus di sini. Tepat di samping Museum Tsunami ya. Ya, kita jalan masuk ke dalam. Tuh. Nah, ternyata ada jalan tembus ya ke Museum Tsunami. Nah, bisa dari situ. Ya. Wah, ini bangunannya ini kayak benteng gitu ya. And Onze Kameraden. Wah, saya nggak bisa baca bahasa Belanda. Ada bahasa Arabnya juga. Nah, so di sini di dinding ini, mau di dinding masuk ke dalam itu ada tulisan nama-nama tentara Belanda yang meninggal ya. Miss Sigit Raya 1873 1874. 1873 SM Abraham. Wow, ini ada nama-nama mereka ya. Ini adalah prajurit Belanda yang meninggal dan dikubur di sini. Untuk peringatinya ya. Bener-bener hebat ini untuk mengingat orang-orang Belanda yang gugur di pertempuran melawan Aceh. Long Batah itu Long Bata kalau sekarang ya. Lambu, oh ini mungkin yang meninggal dalam pertempuran Lambu ini. Wow, ada juga ya. Ini Long Bata, Arun 1875. Jadi mereka ini dikubur, tahun kubur itu sejak 1873, 74, 75, 1876. Nah ini 1925, 27. Sudah lama sekali ya kawan-kawan ya. Nah, in memoriam General Major J.R. Kohler. Ah, ini dia. Beliau terkenal sekali karena meninggalnya pas di depan Masjid Raya ketika pertempuran. Dan beliau itu meninggal karena tertusuk lemparan tombak perjuang Aceh. Ini Letnan Kolonel Schepens Overleden 1913. Ini lagi nama-namanya. 1910 ini paling awal kayaknya nih. Patuam Kulit, Lampage, Kaju, Lambaro, Simpang Ulim, Samalanga. Oh, ini yang meninggal di sana ya, di bawah. Sorry, terlalu ke atas. Simpang Ulim, Samalanga itu di ujung nama-namanya. Ya. Ini terdata dengan baik ya prajurit-prajurit ini. Ini oleh Karing Pango beserta dengan tahun-tahunnya ya. Cutram. Saya nggak bacain satu-satu namanya ya, karena memang banyak sekali ini. Kandang, apa ini di pertempuran kandang ya. Oke. Jager, Van Arde, Van Meteren, Van Gent, De Bon, Wright. Oke.
Lambeso. Itu di atas ada tulisan tsunami 2004. Nampaknya itu adalah batas air kayaknya di situ. Maka ditulis tsunami 2000. Biasa itu pokoknya. Bulan Desember 2004. Ini juga nama-nama prajurit. Oke. Coba kita masuk ya. Kita lihat ya. Wow. Dari luar aja bagus sekali tamannya ini. Terawat dengan baik. Maaf ini karena agak siang, saya datang kemari pukul 10, jadi agak silau ya sedikit ya. Dari sini juga ini bapak-bapak yang merawat taman di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, silakan. Lihat-lihat nih Pak. Ya. Pak, ini yang meninggal di sini, pernah nggak keluarga mereka dari Belanda datang untuk melihat? Rame Pak. Oh rame? Ya, rame. Dari Belanda datang kemari melihat makam leluhurnya? Ya. Oh subhanallah. Pak. Orang Belanda itu kan masih ada keluarga. Ya, ada keluarga. Ya, masih ada, kalau nggak ada cucu, nggak ada begitulah. Ya, keturunan ya. Ada yayasannya di sana Pak, Yayasan Sistem Pocukpon dari Belanda. Yang masih keluarga, misalnya Kohler nih, masih ada keluarganya Pak. Datang kemari dia. Jadi yayasan itu untuk yang mengumpulkan dana, ada family, bapak ada family, mengorganisir, mengumpulkan dana itu untuk membiayai perawatan kuburan Belanda. Ada yayasannya Pak. Berarti ini masih terkonek dengan keluarga mereka ya Pak ya, bukan orang kubur. Orang ini bangga dia. Masih ada orang yang mengunjung komplek kuburan Belanda. Dan bukti sejarah orang Aceh melawan Belanda ini buktinya. Seluruh Aceh Pak. Apa itu Samalanga, Aceh Utara, Aceh Barat. Berarti Pak, itu di depan ada tulisan Samalanga Kandang. Itu orang itu dibawa dari sana kemari dikubur. Misalnya, misalnya orang Indonesia kirim ke tim-tim. Sebulan. Meninggal. Perang ataupun kontak. Yang namanya tetap Pak. Tulis nama titik sana sebulan. Di situ kan ada juga nggak tahu kampungnya Pak. Iya, kosong aja. Iya, kosong. Ada Samalanga, Lambuso, Edi, Kaju, banyak. Tapi seluruh Aceh Pak. Tapi nggak, mayat orang itu nggak dibawa kemari, yang nama-nama itu. Nggak dibawa kemari Jawa Pak. Oh Jawa, yang lain bawa kemari. Iya, Ambon, Manado, Jawa. Di situ kan ada 4 Pak. Belanda, Ambon, Manado, Jawa. Dulu Pak, Belanda sama perang Aceh itu kalah Belanda. Kok terkejut dia. Ini enggak nih. Madura Pak. Aceh. Papua itu orang Bapak susah menaklukkan. Bukan ingin perang. Jadi, memang orang berperang. Orang berperang, jadi diajaklah orang Jawa, orang Madura. Orang Madura mau dia Pak. Di Malaysia sampai sekarang. Orang Aceh itu sama Madura nggak cocok Pak. Berkelahi aja dia kerjanya. Begitulah kira-kira. Iya betul Pak. Berarti ini terawat terus ya Pak ya? Luas begini ya, terawat terus ya? Mudah-mudahan. Alhamdulillah ya. Senang ya, keluarga masih dirawat. Iyalah Pak, ini kan leluhur ini bagi mereka kan. Jadi dananya sudah kurang Pak, karena udah dulu tinggal 5, tinggal 2, begitulah. Iya. Jadi saya itu nggak banyak gaji Pak. Lain di Menteng Pulau. Menteng Pulau Jakarta Selatan tuh Pak, itu biaya negara. Kalau ini? Yayasan. Yayasan. Sumbang. Bapak ada pemilih sumbang Pak, gitulah yayasan. Bukan negara yang kelola nih Pak? Bukan. Oke. Negara, yang paling pelit Pak di atas dunia ini Belanda Pak. Iya. Bahkan apa sebenarnya kalau orang bilang orang Aceh itu Pak kan? Di tanah Belanda. Nih ada batasnya Pak. Ditanam labu di sini. Iya. Menjalar ke tanah orang, tanah dia bilang. Itu Belanda Pak. Iya. Kata-kata istik, kias. Gitu Pak. Iya. Jadi
begitulah. Iya, Saya Pak. sudah 30 tahun kerja sama yayasan nih, Pak. Oh, Bapak memang berarti di bawah yayasan itu, Pak ya, bukan di bawah pemerintah Aceh dan bukan di bawah pemerintah Belanda ya? Bukan. Ada Oke. yayasannya. Berarti tidak paham. Pocut Pon dari Belanda. Oke. Ya. Berarti nama Bapak terdaftar ke Belanda nih ya? Begitulah, itu ada nama itu yang apa, guru pemelihara kuburan Belanda. Oh, Bapak dari mana? Dari sini, Pak, dari Banda Aceh. Cuma baru kali ini kemari. Orang Cuma Blower, saya ada channel. Orang Blower tuh dia nggak tahu dia kemari. Iya, saya ada channel nih, Pak. Saya upload supaya orang luar tahu bahwa saya di Aceh ada kuburan ini. Ya. Tapi itulah, Pak, kan. Jadi mau bilang apa saya minta bantu tambahlah gaji 200. Kita sudah komitmen dari dulu sama yayasan, Pak. Iya. Pak Amri kalau nggak sanggup, itu nggak dibilang itu jalan tuh, mau keluar. Oh. Nah, itu Belanda, Pak. Iya. Tapi ramai orang datang, Pak ya? Ada juga ya? Ada buku tamunya, Pak. Oh, ada buku tamu. Ada. Dari mana? Dari luar, apa? Dari Swedia, dari Australia, dari Belanda. I see. Boleh dikatakan Ramai negara ya? lah. Negara ya? Tapi yang terbanyak Belanda. Belanda. Karena nenek moyangnya. Yang terbanyak Belanda. Pak, saya putar dulu, Pak ya? Ya. Kita lihat-lihat nih. Bapak bukan orang Belanda kan? Bukan, Pak. Nampak dari wajah, Pak. Oke, thank you, Pak. Makasih banyak. Thank you. Saya mau lihat-lihat dulu nih. Wah, ini kuburan-kuburannya ya. Ini kayaknya kuburan lama karena bangunannya ini bentuknya agak-agak unik ya. Ya. Nah. Ini apa? Ini tugu peringatan ini nampaknya. Oh, ini kuburannya nih, kuburan CHR Kohler. Iya. Di sana dulunya. Oh. Jadi tugu ini dulunya di depan terbawa tsunami sampai kemari. Enggak, ini Dibikin lain. Pak. Dibikin lain. Ini kan Jenderal Mayor Kohler. Ya. Yang meninggal di Mesir Raya, Reader nih Pak. Reader. Mayor. Dia meninggal berapa? 873. Nah, 1873. Jadi Jenderal Mayor, Pak, kan ini artinya, Pak, dibilang sama anak buah, Bapak jangan ke sana. Oh. Di situ ada musuh. Makanya ular gigit ekor. Membunuh diri sendiri, I Pak. see. Ya, inilah lambangnya, membunuh diri sendiri. Dia dulu meninggal di sini, dibawa ke Jakarta 1873, Hydrografen, pemakaman ulangan, Pak. Oh, dimakamkan ulang ya? Ya, ini 19 Mei 1978. Di mana, Pak, makam ulangnya? Di sini. Oh, di sini. Ya. Karena dia orang Belanda tuh yayasannya minta dikuburkan di sini karena dia meninggal di sini. Seluruh Aceh yang meninggal di Aceh dikuburkan di sini, tidak pulang lagi ke Belanda. Bukti sejarah orang Aceh ini kan tanah raja, Pak. Fang. Ini ya, kawasan ini tanah raja, Pak ya? Dia tanah raja. Itu kan dulu masa Sultan Iskandar Muda. Itu kalau agama cukup penati, Pak. Ya. Kalau mencuri potong tangan. Potong tangan. Berzina campur. Iya. Hukuman pancung sama orang tuanya. Anak Sultan Iskandar Muda, iya. Anak yang tersayang Pocut. Iya. Pecut. Pocut. Kalau panggilan orang Aceh, Pak, kan tahu sendiri. Iya. Pocut Pocut itu kan tuh anak yang tersayang. Dikuburkan di sini karena dia sudah membawa aib dalam keluarga, tidak boleh gabung di pendopo keluarga yang sana. Oh, anak beliau tuh di sini kuburnya? Iya. Ini tanah raja dulu, Pak. Oh, ini tanah raja. Cuma gunungan. satu komplek di tanah raja. Jadi diberikan ini untuk makam ini sama raja. Diberikan yang meninggal di Aceh seluruhnya bukti sejarah orang Aceh melawan Belanda. Jangan sekedar ngomong doang. Ya, oh iya. Itu kan bukan mati ditulis-tulis saja tuh, Pak. Kan iya, Pak. Banyak kali tapi, Pak, nama-nama tuh ya. 2200.
2.200 orang itu. Lumayan rame. Susah naklukin. Orang mana kemarin hebat Aceh. Hebat Aceh. Karena belum ada orang sumbang pesawat. Gimana, Ya. Pak? Itu aja. Aceh sumbang pesawat dan Aceh mempertahankan dari jajahan Belanda. Ya. Itu nggak bisa terbantahkan. Itu kalau dilihat bukti mata melihat. Hati gimana begitulah Pak. Jangan bukan sekedar ngomong aja. Begitulah Pak. Iya, iya. Kira-kira begitu. Siapa nama Bapak tadi? Saya di situ namanya. Amri. Amri. Ya, ada di situ Pak. Ada? Ada. Oh. Juru pemelihara kuburan. Juru pemelihara kuburan nama Bapak ya? Militer Belanda. Belanda. Iya Pak. 30. Nah, ini kuburannya ini semua kuburan Belanda. Ini 2.200 ya jiwa yang tentara yang dikubur di sini. Mereka itu berperang melawan Aceh dan kuburan ini tanahnya disediakan oleh Raja Aceh dulu ya. Untuk sebagai bukti bahwasanya Aceh itu mempertahankan daerahnya, berjuang dengan Belanda dan Belanda tidak pernah bisa mengalahkan Aceh. Jadi satu-satunya daerah yang tidak terjajah di Indonesia itu adalah Aceh ya. Kenapa? Karena jiwa ya. Jiwa untuk mempertahankan itu. Nah, ini Tugu ya. Oh, karena bahasa Belanda saya nggak tahu apa bacanya. Tergel van het partek jerk. Oke. Luas sekali nih teman-teman ya. Nah, nih. Oke. Ya siang-siang nggak silon apa-apa ya. Sampai ke sana. Sampai ujung sana lagi. Oke. Bahkan ke sana. Ya. Banyak sekali nih. Dan ini ciri kuburannya seperti ini ya. Tentara-tentara Belanda yang meninggal dalam pertempuran di Aceh. Luas sekali nih saudara-saudara, teman-teman sekalian. Itu juga ada. Ini nampaknya lebih lama tahunnya ya. Heldenland. Ini nampaknya sudah lama sekali ya. Tentara Belanda yang meninggal dalam peperangan dengan Aceh. Di sana juga masih banyak tuh. Komplek ini luas sekali. Komplek kuburan tentara Belanda yang meninggal saat peperangan Aceh. Luas ya. Di ujung sana juga ada Tugu itu saudara, teman-teman. Bagaimana ya Pak Amri itu bisa merawat lahan seluas ini ya? Ada jalan-jalannya lagi ke sana. Itu kayaknya baru dicat-cat ya. Ini juga Kapten Webland. Ini kayaknya jalan ya, nama jalannya. Jalan Kapten Land gitu. Saya mau ke ujung sana, itu ada Tugu besar. Jadi jika ada yang bertanya mana bukti kegigihan masyarakat Aceh ataupun pejuang Aceh melawan tentara Belanda, itulah buktinya yang tak terbantahkan ya. Banyaknya tentara-tentara Belanda ini yang meninggal dalam peperangan Aceh membuktikan yang perlawanan Aceh itu sulit ditaklukkan ya.
Banyak sekali nih. Ini saya nggak tahu nih, bentuknya beda-beda, mungkin berdasarkan pangkat-pangkatnya juga ya. Ya. Ada yang dibangun khusus, ada yang hanya batu begini. Ya. Nah, ini mungkin perwiranya, makanya dibuat begini. Ini tugu peringatannya. Wah, ini peringatan. Ini kuburan jenderal juga nampaknya ya. Karena ini ada fotonya nih. Dan namanya. Itu ada foto patungnya maksudnya. Oke. Ini kuburan beliau. Ini bukan tugu, salah saya. Saya pikir tadi tugu. Ternyata di dalam kuburan mungkin perwira tinggi ya Belanda yang meninggal. Oke, wow, luas sekali ya. Tuh, sampai kemari, sana lagi. Kalau kita putar-putar lumayan habis, jauh ya. Oke, kita sudah, itu batas ujung berbatasan dengan perkampungan lagi. Kiri kanannya luas sekali. Oke. Oke, saya dapat informasi bahwasanya di sini ada satu kuburan yang bukan orang Belanda ataupun bukan yang non Muslim. Yang Muslim ada satu, yaitu adalah kuburan anak sultan. Jadi dulu ada anak sultan itu, karena hukum di sini ketat, hukum Islam dijalankan dengan benar oleh raja. Bagi mereka yang berzina itu dihukum rajam ya, meninggal ya. Jadi ada salah satu anak raja itu melakukan tindakan yang melanggar ketentuan agama, itu dia berzina sehingga dia dihukum meninggal, dihukum mati, dan dikuburkannya bukan di komplek istana karena dianggap dia sudah melakukan dosa besar. Dikuburkannya di sini, di kuburan Kerkhof, yaitu perkuburan Belanda, yang tanah ini adalah tanah yang diberikan oleh raja untuk komplek kuburan Belanda. Jadi hukumannya bukan hanya dia dihukum mati, tapi dia nggak boleh dikubur di kuburan komplek raja ya. Nah, jadi inilah dia satu-satunya kuburan
bukan tentara Belanda, tapi dia adalah anak raja. Ya, boleh kita lihat sama-sama. Oke, jadi sedemikian luasnya. Yang lainnya adalah tentara Belanda semua. Tentara Belanda. Tapi ini satu-satunya kuburan yang bukan tentara Belanda, tapi dia adalah anak raja yang dihukum karena berbuat melanggar aturan agama. Nah, makam Merah Pupuk, ya namanya Merah Pupuk ya. Disebut dengan Pecut ya, Pucut, dia itu panggilan sayangannya Pucut. Putra Sultan Iskandar Muda karena suatu kesalahan menghukum sendiri putranya itu yang sebenarnya Pucut atau kesayangan berubah menjadi Pecut ya. Menghukum putranya inilah lahir ungkapan mati anu mepat jerat gadoh adat patamita. Jadi lebih meninggal anak bisa kita lihat kuburannya, tapi kalau nggak ada adat kemana lagi harus kita mencarinya. Jadi ya mempertahankan adat, dia lebih memilih untuk menghukum anaknya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan dia dikuburkan di Kerkhof ini. Karena kalau kuburan untuk raja dan keluarganya di sana ya, di Meligo. Oke, assalamualaikum. Ini adalah kuburan Merah Pupuk atau Pucut. Di sebelah sana saya kurang tahu ya, mungkin itu adalah orang-orang yang dikubur bersama dia, anggota kerajaan juga. Jadi begitulah dulu Sultan Iskandar Muda begitu kuat memegang teguh ketentuan-ketentuan dan aturan pada saat dia menjadi raja, dinaungi oleh pohon beringin. Komplek inilah anak beliau dikuburkan di Kerkhof ini bersama dengan tentara-tentara Belanda. Jadi ini baru informasi yang saya dapat ya. Jadi memang ternyata ada informasi bahwasanya ada kuburan selain tentara Belanda di sini, kuburan anak Raja Sultan Iskandar Muda. Baik teman-teman, tapi kuburannya ini memang dibuat sedemikian rupa, dipagarin oleh pemerintah Aceh ya, karena ini udah menjadi situs cagar budaya yang dilindungi atau dinaungi oleh Badan Pelestarian Cagar Budaya Aceh. Oke, kita sudah selesai melihat komplek ini. Luar biasa. So ternyata juga masyarakat keturunan tentara Belanda ini ada yang masih datang kemari mengunjungi makam leluhurnya yang tewas ketika berperang di Aceh. Bagi teman-teman yang dari luar Aceh yang mau berjalan-jalan ke Aceh, boleh juga ya mengunjungi tempat ini. Bisa berbicara sama Pak Amri, juru kuncinya, yang akan bercerita tentang sejarah Kerkhof ini. Yang menarik juga adalah pagar atau benteng ini ya, khas sekali ini, seperti zaman-zaman dulu ya, masa-masa zaman perjuangan pembangunan benteng. Baik teman-teman, demikianlah perjalanan saya hari ini untuk menyampaikan informasi tentang
adanya tentang Kerkhof ya, situs kuburan tentara Belanda di Aceh ya. Sangat lengkap terdokumentasi nama-nama orang-orang yang meninggal ya ketika peperangan orang Belandanya. Baik, demikian, sampai ketemu di video-video selanjutnya yang akan menyampaikan informasi hal-hal yang menarik di Aceh maupun di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.